Penarikan pajak dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar masyarakat tidak ngawur dan sembrono dalam menyedot air tanah. Bahkan pekerjaan di watering di gedung-gedung perkantoran hingga pusat perbelanjaan tidak luput dari pajak. Tapi total pajak air tanah yang sanggup dihimpun masih jauh lebih kecil dibandingkan potensinya. Di Tenggarai ada potensi pajak yang hilang. Ini resource administratif ya? Benar, ini yang dari sumber dari bawah masuk ke meter. William Nainggolan, Kepala Administrasi Personalia dan Umum PT Multibangun Aditama Konstruksi atau PT Multikon ini fasih menerangkan air tanah yang disedot perusahaannya. Jadi ini yang ketiga ya Pak ya? Iya, yang Ini ketiga. yang masih aktif. Dari tanah masuk ke meter, dibuang lagi ke tanah, apabila tanah tidak nampung, ngebuang keluar ke saluran. Keluar sendiri dia. Makanya dibilang recharge gitu. Ini sudah sampai berapa Pak penggunaannya? Sudah 138. 1382. 1382. 1382 meter kubik. Ya. Ini kita ikut tim dengan Dinas Perindustrian dan Energi untuk memantau ini. Jadi mereka sudah menentukan spesifikasinya, pemasangan meternya seperti apa, kemudian bahwa air itu nggak boleh langsung dibuang, tapi air itu harus masuk ke dalam recharge dulu. Nah, kita memastikan itu. Sekaligus juga melihat berapa besar pemakaian airnya. Air tanah yang disedot ini merupakan air tanah yang tersimpan dalam lapisan-lapisan tanah berisi air di areal pembangunan fondasi gedung. Dan proses menyedot air tanah seperti dilakukan PT Multikon ini merupakan bagian dari dewatering. Tujuan dewatering tak lain adalah mengendalikan air agar tidak menghambat pekerjaan konstruksi. Kebetulan di sini basement ada 4, itu kedalamannya sekitar 15 meter. Jadi supaya pekerjaan di lokasi area basement itu tidak terhambat dengan adanya genangan air atau sumber air yang keluar, otomatis diperlukan proses dewatering ini, Bu. PT Multikon tidak bisa sembarangan melakukan proses dewatering karena dewatering termasuk objek pajak menurut Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017. Untuk yang dibayarkan itu kurang lebih kemarin itu sekitar per meter itu per meteran itu kita bisa mengeluarkan dana hampir 3 juta ya, 3 juta sampai 4 juta lah per bulannya untuk 1 meteran. Meski proses dewatering sudah dilakukan sejak bulan Juli 2016, izin dari pelayanan terpadu satu pintu DKI Jakarta baru keluar 5 bulan kemudian. Pajak dari proses dewatering tidak dikenakan secara permanen. Namun, pajak ini menjadi salah satu yang digenjot Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Sebenarnya yang dihitung adalah meter kubiknya. Jadi pajak air tanah itu 20% sebagai tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Begitu juga dengan dewatering. Sama, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan air. Nilai perolehan air ini dihitung dari berapa harga per meter kubik air yang disebut dengan harga dasar air dikalikan dengan volume air yang diambil. Di Kemayoran misalnya, nilai pajak dari proses dewatering nilainya paling besar dari total pajak air tanah. Sekitar 70% untuk dewatering. Untuk sampai dengan bulan Juli tahun 2017 itu penerimaan sekitar 1,20 M dari target yang ditetapkan 810 juta. Tahun 2017 ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat menghimpun pajak air tanah hingga 100 miliar rupiah. Karena air merupakan hal yang langka, pengambilan air akan berdampak kepada penurunan permukaan tanah, oleh karena itu perlu dipajaki untuk mengatur konsumsi masyarakat. Keberhasilan pemungutan pajak air tanah bukan diukur dari semakin banyaknya uang pajak masuk, tetapi semakin sedikit masyarakat menggunakan air tanah, maka fungsi perpajakan pemungutan pajak air tanah ini berhasil. Karena kalau dilihat tren, sesungguhnya trennya kecenderungannya menurun. Pemerintah pusat turun tangan merespon kurangnya pasokan air dan berkurangnya cadangan air tanah di Jakarta. Salah satunya dengan menambah pasokan air dari Waduk Jatiluhur. Jatiluhur, kita rencananya akan mengambil lagi beberapa lokasi di sana, kemudian kita tarik untuk Jakarta, kita suplai ke sini. Ada rencananya ada sekitar 4,5 meter kubik per detik. Kemudian ada lagi yang tahap keduanya nanti menjadi 5 kubik per detik. Akan kita tarik ambil dari Jatiluhur bawa ke Jakarta. Ini drain ya.
1 kali 1 dalamnya 2 meter. Yang dilakukan Fatchi Muhammad ini layak dicontoh. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih plus kolam renangnya, ahli hidrogeologi ini mengandalkan air tanah. Dia tidak pernah kekurangan air. Pasalnya, Fatchi membangun sumur resapan berukuran 2 meter kubik di belakang rumahnya. Keluarga Fatchi memang menyedot air tanah, tapi tak lupa menampung air hujan lewat sumur resapannya. Menurut Fatchi, inilah yang kurang dilakukan gedung-gedung besar di Jakarta. Mereka menyedot air tanah, tapi tidak mengisi kembali dengan membuat sumur resapan. Fatchi menambahkan, Jakarta perlu menerapkan sistem konservasi total di rumah tangga dan gedung-gedung besar. Jakarta ada luas tanahnya 661 km persegi. Oke. Ambil lagi dengan curah hujan 2.500 mili, hampir rata-rata kan. Itu sebetulnya kalau dikonservasi semua, ya dengan konsep resapan yang di daerah selatan, terus di water tank yang kayak di NTT disimpan di tong-tong atau apa, pokoknya artinya tidak dibuang ke selokan. Itu dengan kebutuhan satu orang 73 kubik per tahun, 10 juta itu masih berlebih. Jakarta dengan curah hujan sekian bisa memenuhi 20 juta orang. Jakarta sedang melawan waktu untuk menahan eksploitasi air tanah yang semakin masif. Tanpa usaha yang serius, penurunan tanah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, bakal makin menjadi-jadi. Jadi tanah Jakarta yang saya berdiri ini turun 43 cm dari tahun 90 sampai 2016-2017 ini. Demikian Indep kali ini. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa di Indep episode mendatang.